Amin. 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 Careful, don't run. Well, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Oke. Alright. Oke. Sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang menjadi satu kelanjutan dari apa yang saya sampaikan minggu lalu ya, yang saya kasih temanya itu tentang coming together basically, tentang kita bersekutu bersama-sama. So, judul khotbah saya itu coming together, taken from the book of Hebrews chapter 10 verse 21 until 25. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau ingatkan lagi karena kita masih di bulan kedua ya dari tahun 2024 ini. We are still in the early days, well we can say in 2024. And our theme for this year is rebuild. So this 2024 we will talk a lot about rebuilding the church, which is we will revisit our foundation. We want to have a stronger foundation, and then we will reinforce our structure and then also renew our commitment. So tahun ini kita benar-benar mau memantapkan lagi dari struktur kita, dari komitmen kita, gitu ya, dari fondasi gereja ini sehingga kita bisa menjadi satu gereja yang bukan hanya doing church but being a church. Kita menjadi gereja yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan boleh berikan, percayakan kepada setiap kita. Nah ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayat yang ke-10 dan 11 ya, buat tema kita tahun ini. Saudara di depan saya akan bacakan dalam bahasa Indonesianya, firman Tuhan katakan seperti ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Dan tetapi setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Nah ini jadi Paulus katakan bahwa dia sudah membangun, tetapi seringkali kita sebagai gereja Tuhan kita tidak membangun dengan satu kelanjutan yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita perlu memperhatikan kembali, kita perlu lihat kembali apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini ya, apa yang sedang kita bangun hari-hari ini. Kenapa kalau kita pikirkan gereja kehilangan kuasa, gereja tidak berjalan di dalam kuasa, itu menjadi peringatan buat setiap kita supaya kita boleh kembali membangun sebuah gereja Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah untuk itu dalam minggu-minggu ini, minggu-minggu ke depan, dalam tahun ini khususnya kita akan kembali rebuild the church. We will revisit our foundation, we will reinforce our structure, and then we will continue to renew our commitment to God. Now let's go into the coming together. Kita boleh masuk ke coming together ya. Coming together itu kita datang bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sejak kecil itu sudah diajarkan ya untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan buat setiap kita. Itu menjadi sebuah ya karena kita memang orang Kristen terutama, kita pergi ke gereja hari Minggu. Nah ini ada satu firman Tuhan yang mengingatkan kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 saya bacakan, Hebrews 10 verse 25. Dikatakan seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So let us not neglect our meeting together as some people do. And then but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Now, again, we've already accustomed with coming to church, going to church every Sunday, and to the fellowship, small group meetings. But if Christians are asked, I think if Christians are asked, why do you go to church? I think it is common for us to hear an answer that, well, I've been doing this since I was little, and then this is my custom. Or some people just come to church to fulfill their religious duty.
Orang tuh datang ke gereja karena ya saya Kristen, karena agama begitu ya, karena sudah kebiasaan kita datang ke gereja. Tapi kalau kita tanya sesungguhnya kenapa mereka bisa menjawab seperti itu tanpa sebenarnya mengetahui alasan kenapa, atau alasan itu bukan excuse ya, tapi reason. Many people I believe they don't understand why, the reason why they go to church. The reason why, the essence why coming together. Kenapa kita perlu nih yang namanya bersama-sama datang ke gereja. Nah jadi saya mau ajak kita boleh semakin dalam karena waktu kita mengerti ada kuasa di dalam pengertian firman Tuhan. Tuh ya. Salah satu ayat favorit saya itu diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 32 dikatakan bahwa engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth and the truth shall set you free. So it is a very important verse. If you know the truth, if you know the reason why doing what you are doing right now, then you will experience the power of the truth. Kalau kita tahu alasan kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu, dan ini akan banyak sekali topiknya, kenapa kita menyembah Tuhan, kenapa kita berdoa, kenapa kita kumpul bersama, kenapa kita ke gereja, dan lain sebagainya, itu ada kuasa di dalam sebuah pengertian, di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan. So we will go deeper as we go week by week and especially this year. So why coming together? What is the essence of coming together? Apa sih sebenarnya esensi dari datang bersama-sama gitu. Apakah kita cuma ya ke gereja setiap hari Minggu karena kita Kristen? Nah, saya akan sampaikan ada beberapa poin yang kita akan belajar bersama-sama pada sore hari ini. Saya berdoa kita boleh semakin dalam di dalam pengertian akan firman Tuhan dan firman Tuhan itu memberikan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Okay, number one, the first truth that we will learn. That why coming together? Because we were meant to be together. Kita ini sudah ditetapkan untuk berada bersama-sama di dalam sebuah kelompok. Nah ini Roma pasal 12 ayat yang kelima, saya akan ada beberapa yang saya akan bacakan hanya dalam bahasa Inggris ya, karena ini memberikan kita pengertian lebih dalam lagi nih. So Romans 12 verse 5, it says, in the same way, even though we are many individuals, Christ makes us one body and individuals who are connected to each other. Nah kita ini we are unique individuals created with different talents and different gifts. But we were not meant to be by ourselves. And we cannot just be by ourselves. We cannot be alone. We cannot be separated. We cannot be inclusive. We cannot be individualistic. We cannot just be by ourselves. And the Christian life was never meant to be solitary. All of the biblical metaphors, if you learn the Bible use an illustration of the body of Christ, of the church, itu in a plural, never in a singularity. So the metaphors in the Bible that used for a church, some of the things the Bible mention about that we are a body, and we are also a flock. Flock, it means group of people. And then we are also a building. And we are a holy nation. Next slide. So it is also always indicate a plurality. Never a singularity. Okay. So a body, it means there are elements of the body. And then put together. A flock is just a gathering of individuals. A flock of birds. A flock of sheep. It's not meant by just by themselves alone, but it is together. And then like a building, we have foundation, we have the walls, we have the roofs, and then each element even has their own elements. In a foundation, there is the stone, for example, there is the sand, ada semennya juga gitu ya. Banyak elemen dari hal-hal seperti ini. Tapi kembali di Alkitab itu ketika dia mengatakan tentang gereja, itu selalu bukan tunggal, bukan satu. Jadi gereja itu bukan saya sendiri nih, tapi adalah sekumpulan orang-orang percaya yang bersama-sama. Dan kita ditentukan, kita dijadikan untuk berkumpul bersama-sama. We were meant to be together. We were meant to be together. Now, there are a lot of verses in the Bible that use the word together, because we were meant to be together.
Ini kita baru selesai pemilu di Indonesia ya. Saya nggak akan ngomong politik, tenang aja. Siapa yang menang, itu hak kita masing-masing. Tapi perhatikan nggak, waktu habis debat itu ya, debat presiden dan calon presiden, itu kan datanya banyak. Bahkan sampai satu orang nih ngomong tentang satu kata itu dihitung berapa kali. Nah ini saya akan banyak berbicara atau ngomong tentang kata together. Ini aja mungkin udah 50 kali nih, together, mungkin ada 150 kali lagi ya dalam 30 menit ke depan gitu. So, kenapa? Karena ternyata penting. Jadi di Alkitab itu menekankan, banyak ditulis tentang namanya together. We were meant to be together. So let's see the first one ya. The Bible says that we are put together. 1 Corinthians 12 verse 24. Let me go this just quickly ya. But God has put the body together. Not just by itself. Not separated from the body. We are part of the body, but without the body, we are just a body part. Kita adalah bagian tubuh, tapi tanpa tubuh kita adalah potongan tubuh gitu. Dan potongan tubuh itu tidak bisa apa-apa. Unless we are connected to the body, then we can be function, we have a significant value. Kita punya nilai yang benar, kalau enggak kita enggak akan jadi apa-apa. So, but God has put the body together. And then Ephesians 2 verse 21 and then 22 it says join together and build together. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you are being built together again to become dwelling in which God lives by his spirit. So diilustrasikan lagi tentang namanya bangunan nih. Bahwa di dalam bangunan kita dibangun bersama-sama. Kita harus berada bersama-sama menjadi sebuah bangunan yang baik. Karena mungkin saya sebagai batu bata, yang lain ada semennya, ada tanahnya, ada dindingnya. Tapi tanpa bersama-sama kita hanya sebuah elemen bangunan. Kita tidak menjadi bangunan. Dan kita tidak ditentukan seperti itu. Ada amin? Kita ditentukan untuk bersama-sama menjadi satu hal yang mempunyai signifikansi. Nah, Efesus 3 ayat 6. It says that about heirs together. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. So ini kita menjadi ahli-ahli waris nih. Dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah anak-anak Tuhan diidentifikasikan, diberikan ciri bahwa kita ini ahli-ahli waris. Secara bersama-sama satu tubuh Kristus menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Again, together, heirs together. And then Ephesians 4:16, it says from him the whole body grows and then fitted and held together through every supporting ligament. As each one does its part, the body builds itself up in love. So again, we are fitted together, we are held together. We cannot be alone, we cannot be separated from the body. Kita tidak bisa kepisahkan, tapi kita disatukan sama-sama sebagai satu bagian dari tubuh yang penuh, yang lengkap. Nah, kemudian 1 Thessalonians 4 verse 17, Bible says, after that we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Yaitu kita nih yang hidup ya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Suatu saat kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara lihat bahkan waktu kita diangkat atau waktu kita di muka bumi ini kita menjadi ahli waris kerajaan Allah selalu dipakai kata kita dan bersama-sama, together. So the essence of the body of Christ that we were meant to be together. Just very simple principle but it is very important. You were not meant to be alone. You were not meant to be just by yourself. Kita tidak ditentukan untuk menjadi terpisah. Oke. Nah, dari firman Tuhan ini, dari beberapa firman Tuhan yang kita baca sebelumnya, kita bisa lihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang pribadi. Tetapi tidak boleh menjadi hubungan yang terpisah dengan orang lain. Our relationship with God is personal. But God never intended it to be private. Tuhan gak pernah menyatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan ini harus kepisah dengan orang lain. Ya hubungan kita dengan Tuhan pribadi, tapi bukan berarti kita harus terpisah dengan orang lain. Because our relationship with God is also shown through our relationship with other people.
So you cannot say that I want to build a relationship with God. I want to be close with God, but I don't want to be connected with the church. I don't want to be connected with other people because, with everything that he did, I hate him in your heart. Nggak bisa tuh. Oh, saya mau dekat Tuhan, saya mau kenal Tuhan, saya mau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi saya nggak mau terhubung dengan gereja Tuhan. Saya nggak mau ketemu dengan gereja Tuhan. Saya sendiri aja deh. Nonton aja di rumah ibadah online. Nah, nanti kita lihat nih, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kenapa pentingnya kita untuk harus berkumpul bersama-sama. So, di Alkitab dikatakan kita ini kan dibilang ya Christian. Christian itu apa? Christ followers. Christian itu kan pengikut Kristus. Kita adalah we are followers of Christ. Now, Romans 12 verse 5 dikatakan seperti ini. So in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah ini ada saya kasih huruf di bold ya dan kasih warna kuning. Ini maksudnya apa? Bahwa mengikut Kristus itu bukan hanya berarti kita percaya kepada Tuhan. Tetapi mengikut Kristus itu berarti kita menjadi bagian dalam keluarga Tuhan. So following Christ includes belonging, not just believing. Many people, they just want to believe in Christ. Oh, I believe in Christ. I pray, I read the words of God, but connecting with the body, that's a different thing. Nah itu salah tuh sebenarnya. Karena menjadi pengikut Kristus itu menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan. Jadi saudara tidak bisa engkau terpisah dari tubuh Kristus. Karena memang sejak awal kita ini dipanggil untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang dinamakan gereja. We are called to belong to the body of Christ called the church. So Romans 12 verse 5 di sini kan dibilang each member. Ada kata member ya. Kalau ingat atau kita pakai kata member ini, saya percaya kita nih member dari sesuatu. Ada yang member gereja ya. Terus ada yang member gym, saya member gym misalnya. Atau yang member dari klub mobil, member dari klub motor gitu. Member macam-macam lah. Member Timu misalnya. Member apa gitu ya. Member, kalau punya member berarti kan punya privilege ya. Bahkan ada tingkatan-tingkatan. Tapi kalau dilihat hari-hari ini ya, member itu dalam semuanya itu ada nama kita tercantum di sana, tetapi tidak ada keharusan untuk kita berkontribusi melakukan sesuatu. Gitu. Kalau member di The Works saya bayar, ya saya nggak punya tanggung jawab tuh untuk memperhatikan orang lain yang datang ke gym, benar nggak? Saya nggak punya tanggung jawab untuk bersihin gymnya, gitu. Tapi ya saya bayar, saya datang untuk keuntungan diri saya sendiri. Nah menarik saudara bahwa sebagai gereja Tuhan, di mana kita nih dikatakan sebagai anggota, member dari gereja Tuhan, member dari tubuh Kristus, anggota kerajaan Allah, itu berarti kita menjadi bagian gitu. Kita menjadi bagian dan fokusnya bukan hanya ke diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Nah bahwa waktu Paulus dia menulis hal ini, so what Paul meant by being a member of the body of Christ, it means that being a member of the church means being a vital organ of a living body. Inseparable, interconnected, indispensable part of the body of Christ. Bahwa menjadi bagian dari gereja Kristus itu yang Paulus maksudkan, itu adalah menjadi anggota tubuh yang hidup. Kita hidup berarti ada pergerakan, ada sesuatu yang dilakukan. Menjadi anggota vital dari tubuh yang hidup, yang tidak bisa dipisahkan kembali sebagai satu bagian tubuh yang saling berhubungan gitu ya. Kita di gym membership saya nggak berhubungan tuh, nggak kenalan nggak apa-apa ya peduli amat ya, kenalan sih bagusnya kenalan ya kalau tiap hari sama-sama misalnya sering ketemu. Tapi saling berhubungan dan merupakan bagian yang sangat penting, indispensable. Itu essence, penting banget, tidak bisa tidak gitu. Dari satu tubuh Kristus di mana bahwa kehadiran saudara di tempat ini itu penting buat saya. Dan kehadiran saya di tempat ini penting buat Bapak Ibu Saudara semua. Kehadiran setiap kita itu memberikan sebuah pengaruh kepada masing-masing saudara seiman kita.
Bahwa tanpa kita, mereka tidak maksimal. Tanpa mereka, kita nggak maksimal. Itulah yang Paulus maksudkan bahwa kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh Kristus. Nah sayangnya sekarang kan kalau saudara lihat, tubuh itu bisa hidup tanpa bagian tubuh. Saudara mengerti prinsip ini nih. Bagian tubuh apa? Misalnya ada lim itu tangan, kaki gitu ya. Orang bisa hidup nggak punya kuping? Bisa ya. Orang bisa hidup nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa hidup. Nggak punya bagian tubuh, salah satu atau mungkin 2 atau 3 tidak ada bagian tubuh. Ada orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, masih bisa hidup. Tapi bagian tubuh dia tidak bisa hidup tanpa tubuh itu sendiri. Kalau tidak menempel kepada tubuh itu sendiri. So we were meant to be together. It's just as simple as that. You were destined to be together, not to be alone. Not to be by yourself. Okay, next point. Why coming together? Because coming together is our way to grow. Berkumpul bersama-sama itu adalah cara kita untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Kita ini saudara yang kasih Tuhan, kita harus selalu bertumbuh semakin serupa dengan Kristus Yesus di dalam apa? Di dalam 2 hal. Yang pertama di dalam karakter, kemudian di dalam karya. Kita disempurnakan setiap hari karakter kita. Maka dari itu orang Kristen semakin hari itu harus semakin sempurna karakternya, disempurnakan, semakin baik gitu ya. Jangan bertahun-tahun gitu aja. 10 tahun lalu tukang marah, sekarang masih seneng marah. 5 tahun lalu tukang gosip, sekarang masih tukang gosip. Nah itu mesti berubah tuh. Kemudian dalam karya, kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita mengambil bagian dalam proyek kerajaan Allah. So, coming together is our way to grow. Proverbs 27 verse 17. It takes a grinding wheel to sharpen a blade, and so one person sharpens the character of another. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Berarti manusia menajamkan sesamanya, atau banyak dikenal dengan iron sharpen irons. Besi menajamkan besi. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini satu ilustrasi yang sebenarnya sederhana ya, bahwa kalau dulu ingat nggak? Dulu saya ya waktu kecil kita untuk najemin pisau itu kan sederhana ya, pakai batu asahan. Dikenain, lama-lama batunya jadi ini ya. Jadi ada efek yang terjadi kepada 2 belah pihak. Batunya semakin dalam, pisaunya semakin tajam gitu. Tapi coba, kalau pisaunya nggak pernah nempel, nggak pernah diasah, ya batunya bagus terus, licin, mulus, pisaunya nggak akan pernah tajam, diasahnya di udara gitu. Kan nggak pernah bisa gitu ya. Kapan jadi tajamnya? Sekarang mungkin ada alatnya macam-macam ya. Udah ada keramik lah, segala macam, ada yang panjang gitu, besi gitu. Tapi intinya bahwa ketika kita mau bertumbuh menjadi satu pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan, kita perlu untuk berkumpul bersama. Karena dengan berkumpul bersama, di sanalah kita diasah. Seperti batu asahan tadi dikatakan. Like a grinding wheel, firman Tuhan katakan, to sharpen a blade. So one person sharpens the character of another. So you cannot grow to be a mature Christians if you are being just by yourself. Nah sekarang saudara bisa lihat apa yang missing dari yang namanya ibadah online. Ibadah online itu saudara nggak ketemu sama orang, benar nggak? Saudara tidak melayani orang lain. Saudara tidak pernah ketemu, saudara tidak ditegur misalnya. Saudara tidak di-encourage, saudara tidak menyemangati orang lain. Kenapa? Karena engkau ya sendiri. Gitu. Sementara besi harus ketemu dengan besi. Saya harus ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ini jangan salah ya, don't get me wrong, that every Sunday we do live streaming. And then it's recorded and we put it on our YouTube account. It is available, but it is available for those who are in an emergency situation. Ada acara kah, maksudnya ada emergency, sakit, atau mungkin ada apa gitu, itu memang disediakan. Well, thank God that pandemic is over ya, kita nggak mau balik lagi ya ke pandemi ya. Saya sendiri di sini udah kayak orang apa gitu, pakai handphone, taruh sendiri, ngerekam sendiri, terus ngecek dulu, di replay dulu, oh udah bagus, oh kurang gitu. Bolak-balik aja bisa 3 jam rekamannya doang gitu. Udah gitu masukin, nanti hari Minggu baru dibuka available pre-recorded message. And then we move to live streaming gitu. Tapi ya puji Tuhan. Tapi sebenarnya, well itu kan dalam kondisi darurat. Tapi kita tidak ditentukan untuk seperti itu.
Ingat minggu lalu saya ceritakan tentang bagaimana kondisi gereja bawah tanah di Cina. Dengan segala tantangan, dengan segala ancaman yang ada kalau ketangkep di penjara 3 tahun minimal, tapi mereka tetap berkumpul karena mereka tahu bahwa ini untuk kita bertumbuh, kita harus ketemu sama-sama. Unless we meet together, there will be no growth in our spiritual life. Nggak akan ada pertumbuhan, nggak akan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Nah Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, saya ini datang ke gereja, saya datang ke Kersel, saya ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini karena saya perlu ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Karena dengan ketemu, saya di-encourage. Saya tahu bahwa hari ini saya lemah. Untuk itu saya perlu ketemu. Dengan ketemu Bapak Ibu Saudara, dengan dengar kesaksian Bapak Ibu Saudara, saya dikuatkan. Dengan saya mendengarkan kesaksian, apa yang Bapak Ibu Saudara share, atau kehidupan, gimana anak, oh luar biasa begini-begini, saya jadi semangat lagi. Tapi saya akan kehilangan hal-hal itu kalau saya tidak ketemu. Nah itulah esensi dari gereja Tuhan. Bahwa dengan kita ketemu, kita semakin tajam, dalam arti apa? Di sanalah tempat kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu kita bertemu dalam sebuah persekutuan. Nah persekutuan ini kan ada gereja hari Minggu, ada persekutuan di Kersel gitu ya. Atau dalam pertemuan doa misalnya. Mungkin satu hari kita perlu berpikir lagi nih doa kita jangan online terus. Kita perlu berdoa bersama-sama gitu biar kita sambil tendang-tendangan. Ayo gantian gitu. Maksudnya bisa saling menggesek, saling ketemu. Wah ada kuasa yang luar biasa. Saya tahu bahwa ketika saya kumpul sama-sama, saya tahu bahwa seperti sering saya katakan, saya perlu koreksi dari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau saya salah, please say to me, sampaikan. Kalau saya sedang melakukan hal yang salah, bisa katakan, satu sama lain, bro, I don't think this is right. I think you did something wrong. Gitu ya. Ini jangan sampai gereja Tuhan jadi tabu melakukan hal ini loh. Lakukan teguran dengan kasih, karena disitulah kita bertumbuh. Kalau tidak berarti kita justru tidak mengasihi orang yang kita kasihi sebenarnya, karena dengan membiarkan mereka untuk jatuh, enggak tegur mereka, kita sedang menjerumuskan mereka. Sebagai satu tubuh, bagian kita untuk saling menasehati, saling melayani, saling mengencourage, menyemangati satu sama lain. Dan itu tidak bisa terjadi di yang namanya online. Oke. So, berikutnya ya. So it is very important for us to come together as that's the place for us to grow in our spirituality, in our spiritual life. Now next point, coming together is our safe place. Okay, we come together because by coming together, that's the place where we can be safe. Hebrews 10:25, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Nah saudara perhatikan kalimat yang terakhir ya, sebelumnya kita fokus kepada kalimat yang pertama. Tapi dikatakan bahwa kita ini jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi justru harus semakin giat melakukannya. Kenapa? Nah ini, especially semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi penulis ini menulis bahwa the writer put an emphasis about the end of times. Waktu-waktu terakhir, akhir zaman yang kita kenal. Saudara sadar nggak bahwa kita ini hidup di akhir zaman loh. We are living in the end of times and the coming of our Lord is near. Bagaimana saya bisa yakin? Saya mengatakan hal itu. Bahwa ini adalah akhir zaman. Alkitab sudah menulis tanda-tandanya seperti apa. Sudah ada tuh. Nah kita lihat 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. 2 Timotius ya, pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan di sini ya, saya bacakan cepat aja, ini tiap poin bisa jadi satu khotbah sendiri nih. But understand this, dibilang, understand this, that in the last days, so this is the last days. Ciri-cirinya apa? In the last days, dangerous times of great stress and trouble will come. Difficult days that will be hard to bear. And then for people will be lovers of selves. Nggak peduli orang lain. Narcissistic, kan hati-hati. Lucu firman. Self-focused, nggak peduli orang lain. Lovers of money. Nah, kita kayaknya lebih butuh uang daripada lebih butuh Tuhan. Kalau mau jujur. Boastful, arrogant, revilers, disobedience to parents. Ungrateful, unholy,
and profane, and they will be unloving, devoid of natural human affection, callous tuh kebal gitu ya, and inhumane, irreconcilable, malicious gossip, devoid of self-control, intemperate, immoral, brutal. Wah, brutal. Kejahatan hari-hari ini kan adalah kejahatan yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya ya. Orang bisa begitu tega, bisa begitu brutal gitu. Luar biasa. So, haters of good, traitors, reckless, conceited, lovers of sensual pleasure rather than the lovers of God, holding to a form of outward godliness or religion, although they have denied its power, for their conduct nullifies their claim of faith. Mereka menjalankan ibadah mereka tetapi menolak kuasanya. Secara luar beribadah, tapi dalam sikap sehari-hari, dalam omongan sehari-hari, dalam tindakan sehari-hari, itu menolak kuasa Tuhan. Ini kita perlu berdoa benar-benar. Apalagi di daerah ini mungkin orang ke gereja semangat. Tapi begitu di tempat kerja, kayaknya topeng dibuka semua tuh, topeng hari Minggunya. Udah jadi wah semua gitu. Wah. Nah, firman Tuhan katakan avoid such people and keep far away from them. So nanti saudara renungkan di rumah ya. Ini tanda-tanda dari akhir zaman. Nah, terlebih lagi di dalam kehidupan kita ini kan punya yang namanya blind spot. Saudara ngerti ya, di dalam mobil ada yang namanya blind spot. Itu apa? Ada satu area yang kita tidak bisa lihat. Dan kalau kita gagal melihat hal itu, terus kita bertindak, dalam mobil kita pindah misalnya, itu karena kita nggak lihat, ada mobil, kita tabrakan, kita celaka. Nah, ini satu firman yang disampaikan oleh Pastor Z mungkin waktu saya baru datang tuh, masih di building pertama, mungkin 2008, 2009 gitu ya. Nah ini satu peringatan buat kita, sebenarnya hal yang sama terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Hidup kita ini sangat rapuh, sangat riskan. Untuk itu kita perlu berada bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Nah, perkumpulan orang percaya itu menjadi sebuah tempat yang aman buat setiap kita. Dimana kalau saya salah ada yang kasih tahu, kalau saudara salah ada yang kasih tahu. Jadi mengucap syukur kalau ada orang yang kasih tahu kita, benar ya? Jangan sensitifan. Gitu. Kalau dikasih tahu jangan oke, bolehlah kita melayani sama-sama, tapi kalau kehidupan pribadi jangan sentuh-sentuh kehidupan pribadi saya. Wah, itu salah tuh. Engkau sedang menaruh dirimu dalam posisi yang berbahaya. Tapi kita mengucap syukur. We need to be sure that we have someone in front of us to guide us, and someone beside us to walk with us, and then someone behind us in case we fall, then they will catch us. Kita ada orang yang di depan kita yang memimpin kita punya pemimpin-pemimpin rohani, terus ada orang yang berjalan bersama-sama dengan kita untuk kita bisa ngobrol, bisa share, bisa cerita, dan kemudian ada orang-orang yang di belakang kita. Kalau misalnya kita jatuh atau ada yang mau menyerang dari belakang, mereka yang menjadi pelindung kita. Itu adalah luar biasanya sebuah komunitas di dalam Tuhan. The beauty of the body of Christ. We protect each other, we serve each other, we love each other. So, coming together is our safe place. Now, it brings me to the next point, that coming together is a place of power. Datang bersama-sama itu adalah tempat di mana kita boleh mengalami sebuah kuasa dari Tuhan. Nah, ini luar biasa nih. Matthew 18:20, the Bible says, "For where 2 or 3 are gathered in my name, meeting together as my followers, I am there among them." Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini satu prinsip. Perlu berapa orang? Enggak banyak ya, 2 atau 3. Tapi bukan 2 atau 3 ya sekedar 2 atau 3. Orang main catur itu Tuhan belum tentu ada di sana gitu. Orang main kartu belum ada syaratnya. 2 or 3 gathered, but not just gathered, but gathered in my name. Which is we have the same purpose, which is to build the kingdom of God. In the context of the church, to serve one another. In the context of the principles, the values of the Bibles, of the truth, in the words of God. So, 2 or 3 are gathered in my name, meeting together as my followers, then, this is amazing. I am there among them. Aku ada di sana. Saudara tahu, mari kita sadari penuh waktu kita berkumpul bersama-sama dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita,
hari Minggu, terlebih lagi banyak dalam persekutuan, cell group, small group, atau dalam pertemuan doa, Tuhan ada loh. Maksudnya apa sih Tuhan ada? Nah ini dia nih. Kita perlu tahu siapa Tuhan dan apa artinya keberadaan Tuhan. Kalau seorang presiden datang, ini pernah ke Portsmouth gitu ya, ke Rochester gitu. Itu yang datang dia sendiri atau sama siapa tuh? Itu kan wah banyak ya. Secret Service-nya banyak banget, senjatanya banyak banget itu. Kita aja gak pernah lihat kali. Otoritasnya ada di sana, kekuasaannya ada. Presiden tinggal ngomong apa dalam perkumpulan itu dijalankan. Demikian juga dengan Tuhan kita. Ketika ia katakan bahwa di sanalah aku ada. Well ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. This is God's promise as we come together, as we fellowship, as we gather in unity, God says that I am there with you. This is so powerful. What does it mean? Artinya apa? Saudara masih ingat gak tahun lalu kita belajar apa? Kita belajar tentang siapa Tuhan kita. Saya sampaikan sedikit ya, cepat ya. Siapa Tuhan kita? Karena biar kita ngerti lagi nih. Ingat, Tuhan kita dia katakan He is Elohim. What is Elohim? It is the all powerful creator. He can create something out of nothing. Tuhan bisa membuat satu dari yang tidak ada menjadi ada. Orang bikin kue perlu bahan-bahan. Tuhan bikin bumi nggak perlu bahan-bahan. Jadi, engkau perlu apa dalam kehidupanmu? Miliki iman. Bahkan Tuhan bisa menggantikan bagian tubuh yang hilang loh. Oh, atau bagian yang ada bisa jadi hilang. Berapa banyak kita dengar kesaksian, ada kanker bisa hilang. Oh saya nggak bisa ini, ternyata jadi sembuh, ada mujizat dari Tuhan. He is Elohim, the all powerful creator. The same God that created heavens and earth are the same God that is with us. Aku ada di sana. Kita bersama Tuhan dengan Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah Jehovah kemudian, the self-revealing God, the God who show himself to us. Tuhan yang menyatakan dirinya kepada umatnya. Saudara baca, saudara pelajari, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya, itu sesuatu terjadi. Well, apakah ada penyediaan di sana? Apakah ada tuntunan? Mungkin ada disiplin, tapi semuanya untuk kebaikan kita. Dan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, wah itu luar biasa. Tuhan menyatakan dirinya, ada hadiratnya. Ada hadiratnya dalam perkumpulan kita, ada hadiratnya yang berdampak langsung dalam kehidupan kita secara pribadi. Kemudian Tuhan katakan bahwa dia adalah Adonai. He is Adonai. Adonai is the owner of all. Pemilik dari segalanya. Tadi kita baca bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Jadi kita adalah pemilik, ahli waris. Apa yang Tuhan punya, itu punya kita. Asal kita boleh memakainya dengan tujuan according to His richness and to His purpose. Tuhan berikan kita misi. Dan saat kita menjalankan perintah Tuhan, amanat agung Tuhan, Tuhan akan memberikan setiap hal yang kita perlukan untuk kita bisa menyelesaikan mandat yang dari Tuhan. Itu tersedia buat setiap kita tidak perlu takut akan apapun juga. Our God and then also Jehovah Jireh. It is the God who sees and who provides. Tuhan yang melihat kebutuhan kita dan karena ia melihat kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, Tuhan menyediakan. Itu adalah Jehovah Jireh. Saudara, Tuhan melihat kehidupanmu. Saat kita berkumpul, ada Tuhan di sana, ada pekerjaan Tuhan di sana. Kemudian dikatakan Tuhan adalah El Shaddai, the Almighty Sufficient One. And then El Elyon, the God Most High. He is higher than any authority here on earth and then even in the heaven above. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan itu lebih tinggi dari segalanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi bersama-sama dengan Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Oh, I'm so excited because this is powerful. Because the gathering of believers is the place of power. Let's realize this. As we come together in His name, God is with us. Tuhan bersama-sama dengan kita, waktu kita berkumpul bersama-sama. Jadi jangan anggap enteng loh. Memang beda kalau kita lagi ngumpul sama teman misalnya, atau ngomongin yang lain. Tapi waktu kita berkumpul bersama-sama di dalam namaku, sebagai pengikut Kristus, aku ada di sana. Satu kalimat itu kalau kita ngerti, wah itu luar biasa. Jadi waktu kita, Tuhan Engkau ada di sini. Do something, oh God. Do it again. We will experience it again. So,
Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam pertemuan kita itu ada penyediaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan, ada terobosan, ada mujizat, ada kelepasan, ada damai, ada sukacita, ada pemenuhan akan janji Tuhan. Ada amin. So, recap. Next slide. There are some points, 5 points I think that we learned together. Why come together? Let's realize, let's get into this understanding of this truth. Why we come together? Because it's a biblical mandate. Mandat dari Tuhan, jangan kau menjauhkan diri. And then, well, why we come together? Because yes, we were meant to be together. And then why we come together? Because coming together is our way to grow. Unless you give yourself to the body, attached to the body, you will never be able to grow. Kecuali kita memberikan diri kita untuk bersatu dengan tubuh, ada di dalam satu gereja Tuhan, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. And then coming together is our safe place, and coming together is place of power. Nah, saya mau bawa saudara lihat dari sisi yang lain. Kalau tadi ini kebenaran firman Tuhan, berarti saudara, kalau engkau tidak berkumpul bersama-sama, nah kita bisa lebih mengerti konteksnya nih. Waktu kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, maka engkau sedang missed, engkau melewati berkat yang luar biasa yang Tuhan sedang sediakan buat kita, betul? Karena waktu terjadinya apa nih? Waktu kita berkumpul bersama. Karena waktu kita berkumpul bersama, ini nih, kita sedang mengenapi, memenuhi, atau mengalami hal-hal ini. Tapi waktu kita sendirian, nah itulah pekerjaan iblis sebenarnya. Yang iblis lakukan bahwa udahlah gak apa-apa, dari rumah aja enak bisa sambil minum kopi ya, sambil selimutan gitu. Atau ya convenience. Nah again, kalau saudara mungkin ada emergency, it's okay. Kita punya live streaming, kita sediakan opsi ini, pilihan ini. Tapi kalau engkau bisa, engkau berikan yang terbaik untuk berkumpul bersama. Nah next slide, last, kita boleh lihat lagi ayat ini. Jangan kita menjauhkan diri dari yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan. Jadi orang tuh ngebiasain sih. Bukan karena emergency, tapi karena ya lebih enak aja. Lebih convenient aja gitu. Tapi marilah kita semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. So ini PR nih buat setiap kita. Let's encourage one another after we go home. Tomorrow, ingetin tuh yang gak ke gereja. Kemarin kemana loh? Aduh kamu nih miss berkat Tuhan. Karena yang tadi tidak dialami. Karena tidak kumpul bersama. Nah apalagi nih ini menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. So Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini mari kita boleh belajar, kita lihat bahwa sungguh ada sebuah kuasa yang luar biasa, kebenaran firman Tuhan yang terjadi ketika kita berkumpul bersama-sama. Tapi apa yang iblis lakukan, dia tidak mau kita untuk berkumpul bersama. Untuk itu dia akan kasih banyak hal. Jadi kita usahakan yang terbaik, beri usaha kita yang terbaik untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Karena sekali lagi, bahwa tanpa saya, saudara ini tidak ada artinya gitu. Tapi tanpa saudara, saya juga gak ada artinya. Tanpa kita semua, kita nggak punya arti apa-apa. Dan terlebih sebenarnya bukan gereja yang butuh kita. Bukan bukan Tuhan yang butuh kita, bukan hanya itu. Tapi kita yang butuh gereja. Kita yang butuh Tuhan. Again, without the body, we are just a body part. But as we attach to the body, we can be the whole body that has a significant value, significant meaning. As we move together, we can do great things for the kingdom of God. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur buat sore hari ini, mengucap syukur buat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memiliki kuasa. Hamba-Mu berdoa biar setiap jemaat Tuhan di tempat ini boleh masuk semakin dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu selalu tidak hanya berhenti dalam pikiran kami sebagai sebuah pengetahuan yang kami ketahui lebih lanjut. Tetapi boleh tertanam di dalam hati kami, berakar kuat yang boleh menghasilkan sebuah pohon yang baik dan bertumbuh menghasilkan buah dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar jemaat Tuhan boleh melakukan
bahkan setiap aktivitas dari apa yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Setiap hal dengan satu pengertian yang penuh dan ada kuasa yang boleh mengalir Tuhan. Berdoa gereja Tuhan boleh kembali menjadi gereja yang berotoritas, yang berjalan di dalam kuasa Tuhan, dan gereja yang mengalami perjalanan bersama-sama dengan Engkau dan menjadi gereja jemaat Tuhan, orang-orang yang mengalami kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur, biar boleh dimeteraikan firman Tuhan di dalam hati setiap kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.